Selamat pagi. Ya, aku kelas 12 ini saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan dari latihan soal yang ditanyakan. Ya, saya akan membahas ada 3 untuk poin E, G, dan J. Saya akan mulai untuk yang poin yang E dulu. Oke, untuk yang E itu kan limit H mendekati 0 ya, limit H mendekati 0 ya, untuk X nya 2 plus H pangkat 4 dikurangi 16 dibagi sama H. Ini kan, nah ini bentar. Nah, untuk langkah pertama seperti yang sudah saya jelaskan di materi yang lalu, berarti kita substitusikan dulu. Disubstitusikan H mendekati 0-nya atau H-nya semuanya diganti dengan 0. Setelah semuanya diganti dengan 0, ternyata ketemunya 0/0. Nah, karena ketemunya 0/0 berarti harus apa? Harus difaktorkan. Harus difaktorkan. Nah, harus difaktorkan. Nah, langkah pertama yang harus kita rubah adalah yang ini nanti yang difaktorkan, yang 2 plus 4 dipangkatkan 2. Dipangkatkan 4, sorry. Dipangkatkan 4. Nah, ini nanti harus kita faktorkan. Harus kita rubah pemfaktorannya. Nah, 2 plus H dipangkat 4 itu artinya apa? 2 plus H dipangkatkan 4 itu kan artinya kan 2 plus H ya dikalikan sama 2 plus H ya, ini sebanyak 4 kali dikalikan lagi sama 2 plus H ya, satu lagi dikalikan sama 2 plus H. Nah, ini ya, jadi ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. Karena di sini pangkatnya 4. Nah, setelah dihitung 2 plus H ini saya jumlahkan semuanya, itu ketemunya yang agak panjang, ketemunya itu 16 plus 32 H plus 24 H pangkat 2 ini ya, 16 plus 24 pangkat 2 plus 20 H pangkat 3. Saya kasihkan dulu biar muat, ditambah sama H pangkat 4. Nah, ini setelah saya hitung dari 2 plus H yang dikalikan sebanyak 4 kali itu ketemunya 16 plus 32 plus 24 H pangkat 2 plus 20 H pangkat 3 plus H pangkat 4. Nah, ini hasil pemfaktorannya. Nah, setelah dihitung, ini yang atas saya hapus dulu. Nah, ini saya ambil. Ini kan hasil pemfaktorannya. Nah, baru kita masukkan kembali ke soalnya ini, kita masukkan ke sini. Berarti ini nanti akan menggantikan ini. Akan menggantikan 2 plus H dipangkatkan 4. Ya, jadi kalau saya masukkan rumus ini 2 plus H ini saya masukkan ke dalam rumusnya seperti ini. Ini kan soalnya ini ya. Soalnya ini, lanjutannya bawahnya ini. Bentar, ini saya kecilkan dulu. Nah, itu berarti kan ini menggantikan yang
menggantikan yang 2 plus H dipangkatkan 4 dikurangi sama 16, kurangi sama 16. Nah dibagi sama H, kembali seperti soalnya ya. Berarti ini, saya ulangi, ini menggantikan 2 plus H dipangkatkan 4. Nah kalau sudah, nah 16 nya ini kan, ini 16 nya negatif, sedangkan di sini 16 nya positif, benar ya? Ya pangkatnya kan satu negatif atau positif. Nah karena dia satu negatif satu positif, berarti bisa kita hilangkan. Nah sisanya tinggal berarti tinggal 32H plus 24H pangkat 2 24 32H plus 24H pangkat 3 ya, maaf, pangkat 3 ditambah sama 20H pangkat 3. Saya kecilkan lagi. Nah, 20H pangkat 3 ditambah sama H pangkat 4 dibagi sama H. Ya ini jadi 32H plus 24H pangkat 3 24H pangkat 3, betul. Pangkat 2 ini, sorry, ini pangkat 2. Nah 24H pangkat 2 dikurangi 20H pangkat 3 plus 4H pangkat 4. Nah sedangkan di sini masih ada H. Nah ini juga harus kita hilangkan lagi. Caranya yang 32H plus 24H pangkat 2 dikurangi 20H pangkat 3 plus H pangkat 4, nanti hanya kita keluarkan atau kita ambil. Ini punya H semua ini. Ini ada hanya, ini juga ada hanya, ini ada hanya, ini ada hanya. Hanya kita ambil, berarti hanya kita keluarkan. Sisanya tinggal 32 plus 24H, karena hanya tadi diambil satu ya. 24H min 20H pangkat 2 yang awalnya 3 diambil 1, yang terakhir itu kan H pangkat 4 diambil 1, tinggal H pangkat 3 dibagi sama H. Nah hanya ini bisa kita hilangkan, ini kan H, ini H, hanya kita hilangkan, kita coret. Nah saya kecilkan lagi. Nah setelah dicoret berarti kan sudah tuh, tinggal 32 plus 24H min 20 min 20H pangkat 2 plus H pangkat 3. Nah kalau sudah habiskan, sudah kita serangkan, tinggal kita masukkan hanya diganti sama 0. Ya hanya ini diganti sama 0. Ini saya kecilkan lagi.
Nah yang atas ini saya hapus saja ya biar lebih mudah nanti bisa dilihat. Nah ini kan sisanya tinggal ini kan, ini tinggal kita masukkan, berarti limit H mendekati 0 tinggal kita ganti, berarti 32 ya, semua hanya ini diganti sama 0. Kalau itu diganti 0 berarti kan 24 kali 0 min 20 kali 0. Yang terakhir 0 pangkat 3, sini pangkat 2 ya. Nah, karena semuanya pangkat 0 berarti di sini kan 0, berarti tinggal 32, 24 kali 0 itu 0, 20 kali 0 itu 0, 0 pangkat 5 juga 0. Udah hasilnya ini. Hasilnya jadi limit H mendekati 0. Nah, yang 2 plus H pangkat 4 dikurangi 16 dibagi sama H itu hasilnya 32. Itu untuk yang E. Sekarang yang kedua yaitu yang G. Yang G juga sama. Yang G itu kan kita punya limit X mendekati A ya, soalnya X pangkat 4 dikurangi sama A pangkat 4 dibagi sama X min A. Ini seperti biasa kalau kita substitusikan X mendekati A nya berarti ketemunya 0 per 0. Karena 0 per 0 berarti harus kita seperti biasa harus difaktorkan. Ya, harus difaktorkan. Oke, kita faktorkan dulu. Nah, yang kita faktorkan apa? Yang kita faktorkan yaitu yang X pangkat 4 dikurangi sama A pangkat 4. X pangkat 4 dikurangi 4 itu bisa kita rubah. Bisa kita rubah jadi X min A dipangkatkan 4. Nah, seperti tadi. Jadi X min A ini nanti harus dirubah lagi. Berarti X min A dikalikan sebanyak 4 kali. X min A kalikan X min A kalikan X min A dan seterusnya sampai 4 kali seperti soal yang E tadi. Nah, tapi karena di sini ada X min A, nanti kita rubah dulu. Ya, jadi ini saya rubah. Saya ambil satu X min A-nya. Berarti X min A. Sini berarti tinggal X min A-nya tinggal pangkat 3 karena saya ambil satu. Ya, saya ambil satu. Lah ini nanti akan kita coret sama yang ini. Kita coret sama yang ini. Kan di bawahnya berarti kita punya X min A. Nah, sudah sama kan? Sama, nanti bisa kita coret. Nah, karena coret berarti sisanya tinggal ini. Sisanya tinggal X min A pangkat 3. Nanti X min A ini juga jangan langsung disubstitusikan dengan A. Jangan langsung dimasukkan karena kalau ini langsung dimasukkan ke sini berarti nanti hasilnya 0 lagi. Ini makanya ini X min A pangkat 3 ini harus kita jabarkan lagi seperti tadi. Berarti kita cukup mengalihkan 3 kali. Nah, saya kasih contohnya. Kita lanjutkan penyelesaiannya. Nah, ini kan. Ini berarti saya kalikan lagi. Berarti setelah saya kalikan X min A sebanyak 3 kali,
Nah, saya segelkan semuanya itu hasilnya X pangkat 3 dikurangi sama 3AX pangkat 2 kurangi sama 1 A pangkat 2X min A pangkat 3. Nah, setelah ini sudah ketemu, nanti baru kita masukkan X mendekati A nya. Semua X nya diganti sama A. Yuk kita coba masukkan. Berarti A pangkat 3 dikurangi 3A kali A pangkat 2 A pangkat 2 dikurangi 1 A pangkat 2 kali A dikurangi A pangkat 3. Nah, sudah kan ini. Setelah semuanya sudah diganti, tinggal kita hitung. Ini kan bisa dicoret, ini kan A pangkat 3 nya positif, ini A pangkat 3 nya negatif, hilang. Nah, sekarang tinggal yang ini, tinggal yang min 3A dikalikan A pangkat 3, berarti min 3A pangkat 3 dikurangi 1 ini tidak apa-apa, berarti tinggal A pangkat 3. Udah, baru dimasukkan. Ini kan bisa dihitung, sama-sama pangkatnya sama-sama 3 nih, sama-sama 3 bisa kita jumlahkan lagi. Berarti min 4A pangkat 3. Nah, udah, ini udah selesai. Jadi ini hasil akhirnya. Jadi hasilnya dari limit X mendekati A, X pangkat 4 dikurangi A pangkat 4 dibagi X min A, hasilnya negatif 4A pangkat 3. Itu untuk yang G. Sekarang yang terakhir. Yang terakhir berarti yang J. Nah, yang J itu limit X mendekati tak tentu. Ya, CX plus D per AX plus D. Nah, seperti biasa, kalau limit X-nya itu mendekati tak tentu, berarti nanti dibagi dengan X yang pangkatnya tertinggi. Nah, kebetulan di sini X pangkat tertinggi kan ini, pangkatnya sama-sama 1. Tinggal kita substitusikan. Atau tinggal kita bagi. Ya, kita bagi. Berarti CX dibagi sama X ditambah D bagi sama X dibagi AX per X plus D per X, ya kan? Nah, seperti yang kemarin saya jelaskan di video berikutnya, kalau yang ini, yang dx ini nanti hasilnya pasti 0. Kita tinggal dimasukkan, berarti ini kan tinggal dihitung. Ini kan tinggal dihitung ini. CX dibagi X hasilnya C ditambah dx tadi kan 0 ya, per AX dibagi X hasilnya A ditambah dx juga hasilnya 0, berarti hasilnya jawabannya C per A. Udah selesai. Ya, itu 3 penjelasan dari latihan soal kemarin, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.